Baik Kang Zen, terima kasih. Sebelum kita ke Kak Rukoyah yang raise hand, ada pertanyaan dulu nih. Saya gak, ini ya Kang, dirangkum tadi dari yang masuk saat masih materi. Beberapa ada yang bertanya tadi, bagaimana kalau misalnya ketika kecil pernah ada kekerasan fisik ataupun verbal yang sampai saat ini mengganggu kehidupan sosial. Apakah perlu bantuan psikiater? Kemudian ada juga bagaimana dengan luka anak yang tumbuh besar tanpa seorang ayah yang membuat diri merasa tidak berhak untuk dicintai. Masya Allah. Yang pertama kekerasan fisik ya. Kalau ternyata kekerasan fisik itu men-trigger tuh gini ya. Jadi tiba-tiba tanpa kita sadar itu kemudian tanpa kita sadar membuat kita tidak mampu mengendalikan diri kita lagi. Itu butuh cepat-cepat ke psikolog ya. Kalau ke psikiater jangan dulu mendingan, karena kalau ke psikiater akan dikasih obat. Mendingan ke psikolog dulu untuk dieksplorasi. Tapi syaratnya satu, ya, kita kemudian tidak bisa mengendalikan ketika hal itu muncul terjadi pada diri kita. Ya, kalau masih bisa diingat-ingat, masih bisa dirasa-rasa, masih bisa disadari, itu bukan lagi trauma namanya, itu masih ada dalam kendali kita. Caranya tadi ya, relaksasi yang tadi dilakukan lewat mindful breathing juga udah cukup. Ya. Tapi kalau susah juga, mending cari teman untuk dipandu ya, dipandu untuk ngasih sugesti kayak saya tadi ya. Minta untuk datang ke sebuah ruangan, ingat-ingat lagi apa beban masalah kita, yuk kita masukkan ke dalam keranjang kayak gitu. Itu kan sugesti yang dilakukan sambil kita mindful breathing. Itu bisa dilakukan minimal untuk melakukan relaksasi. Karena setelah kita relax ya, setelah relaksasi itu terjadi, setelah kita rilis lagi, santai lagi, kemudian kita bisa berpikir jernih. Nah, yang bahaya di masa dewasa ini, saking ributnya dan bingungnya diri kita jadi susah untuk mengendalikan apa-apa yang terjadi pada diri kita. Gitu ya. Yang kedua soal bagaimana seseorang yang tumbuh tanpa ayah. Saya tumbuh tanpa ayah ya. Sedari kecil ya. Memang makanya perlu berdamai sama masa dewasa kita. Jadi orang yang tumbuh tanpa ayah itu bahkan banyak. Kalau kita referensinya Quran, kebanyakan para tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Quran tumbuh tanpa ayah. Menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ismail pun tanpa ayah kan, walaupun ayahnya ada Ibrahim, tapi nggak diasuh, nggak dididik, gitu. Maryam binti Imron nggak ketemu, tapi Maryam jadi wanita yang terbaik semesta alam. Nunjukin bahwa ternyata tidak ada peran ayah pun nggak apa-apa ya gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang kemudian walaupun tanpa ayah bisa kemudian jadi sosok dan pribadi yang baik dan bertanggung jawab saat ini. Itu juga sambil bilang ke diri sendiri ya, terima kasih Zen walaupun tanpa sosok ayah gitu. Begitu. Nanti kapan-kapan saya cerita tentang kisah saya. Diceritain di buku nggak ya? Saya lupa. Begitu. Gitu Teh Hafsah. Ada lagi? Baik, sekarang lanjut ke teman-teman atau happy people yang raise hand dulu ya. Kepada Kak Rukoyah, silahkan. Boleh di open mic. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kang, izin bertanya. Sebelumnya saya itu berpikiran bahwa apa-apa yang terjadi dengan hidup saya saat ini, saat dewasa, entah itu kebiasaan saya, itu semua adalah hasil dari masa kecil saya yang dipengaruhi oleh lingkungan saya dan pengasuhan, entah fitrah saya yang dirusak atau tidak dijaga seperti itu. Nah, kemudian setelah yang tadi Akang menjelaskan tentang inner self itu, saya nangkapnya gitu ya, kalau kita punya 4 bagian di inner child itu masih bisa kita lakukan di masa dewasa, maka kita nggak akan menyalahkan masa kecil dulu dan luka pengasuhan gitu ya, bertameng dengan luka pengasuhan gitu. Tapi menurut saya gitu, untuk punya 4 kemampuan itu di masa dewasa, itu tuh saya pikir harus dibiasakan atau harus dirawat oleh orang tuanya gitu saat kecil gitu. Nah, gimana jika kita ternyata tidak punya 4 bagian tadi itu di masa dewasa ini? Saya pikir berarti
ada salah perawatan gitu terhadap 4 hal itu oleh orang tua gitu. Apakah saya masih boleh menyalahkan luka pengasuhan? Oke. Jawabannya nggak boleh. Jadi sepanjang saya literatur review, kepada orang tua tidak boleh kita kemudian memperlakukan apalagi sampai menyalahkan ya. Karena beliau-beliau itu kemudian tiket-tiket kita memperoleh ridho dan keberkahan dari Allah. Saya meyakini betul hal itu. Maka tidak mungkin kemudian dalam menjaga fitrah, kita jadi menyalahi fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk selalu berbakti sama orang tua, kan gitu ya. Nah, tapi bisa banget nih kita kemudian ngambil atau munculin lagi inner child ini tidak melalui perantara orang tua gitu ya. Jadi ketika kita merasa dan mempersepsi bahwa masa kecil kita tidak mendapatkan semua yang harusnya kita dapatkan, maka ketika dewasa dan kita sadar, apalagi ikut webinar ini, maka kita punya kendali loh. Kendalinya adalah apa? Tidak dengan meminta itu untuk diwujudkan lagi sama orang tua. Karena udah jelas-jelas nggak bisa. Tapi kita perlu memaafkan ketidakmampuan orang tua dalam mendeliver itu. Maka yang perlu kita lakukan sekarang, Kak Rukoyah, adalah apa? Ya udah upayakan cari support system. Kalau kita nggak mampu bikin itu sendiri ya, seperti simulasi saya tadi, kalau kita nggak mampu, mau nggak mau kita bikin support system yang membuat support system itu membuat saya punya lagi part of me-nya yang 4 tadi, komponen tadi mampu bangkit lagi. Intuitifnya, playful-nya, kreatifnya, itu bisa muncul lagi. Melalui siapa? Melalui komunitas. Kalau udah nikah, dengan suami. Itulah yang terjadi sama baginda Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Sering jadi main, jadi playful. Itu tuh munculin inner child, bukan kekanak-kanakan. Yaitu memang dalam upaya mengembalikan masa dewasa kita, mengembalikan part of me yang masa kecilnya. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah boleh nyalahin? Nggak boleh. Jangan, bahaya. Ketika kita menyalahkan orang tua kita dan menumpahkan segala kesalahan pada orang tua kita, kita sedang otomatis menjauhkan diri kita pada fitrah sebetulnya, yang otomatis menjauhkan juga dari keberkahan. Begitu kurang lebih Kak Rukoyah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa masuk nih penjelasannya. Terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Baik, selanjutnya Kak Fitri, silakan. Fitri, ayo bisa. Oke, halo selamat malam Kang Zain. Terima kasih banyak atas opportunity-nya. Aku sebenarnya ini refleksi akan pengalaman temanku ya, yang beberapa tahun ke belakang dia habis kehilangan ibunya gitu, dan cukup dekat juga dia dengan ibunya. Kemudian ada salah satu wawancara dari si Andrew Garfield di Tonight Show ya kalau nggak salah, dia ngomong kayak gini Kang. Kebetulan dia juga habis kehilangan orang tua, ditanya boleh nggak sharing tentang grief kan, rasa duka gitu akan kehilangan sosok orang tua gitu. Terus surprisingly si Andrew-nya bilang bahwa grief itu harusnya di show, malah harus sering diceritakan ke orang biar supaya kita nggak merasa grief gitu, karena grief itu adalah sesuatu hal yang membuat kita happy and it creates our own happiness gitu. Tapi kenapa ya Kang, banyak orang yang pada akhirnya perceive si grief-nya ini adalah sesuatu hal yang harus kita suppress gitu, kita tekan, dan itu pada akhirnya yang mempengaruhi juga gimana kita perceive masa kecil dan juga di masa dewasa. Nah, menurut Kang Zain itu, Kang Zain lebih melihat grief, kehilangan akan sosok itu apakah harus utarakan atau justru harus disuppress gitu, karena ada juga yang buku yang bilang bahwa we sometimes create our own heartbreak gitu ya, dan to heal the wound itself we need to stop touching it gitu. But sometimes tuh kayak grief itu kan juga how we touch the wound kan, jadi kayak ngerti, mohon maaf ya Kang kalau misalnya aku agak kemana-mana, cuman aku kepikiran akan hal itu sih, soalnya itu kayaknya malah jadi membikin loss in translation gitu Kang, dalam hidup. Gini,
Grief itu adalah emosi yang sangat kompleks. Berat itu grief itu. Kehilangan sesuatu yang sangat jadi bagian dari hidup kita itu kan berat ya. Sama kayak kehilangan diri kita. Mekanisme awal itu selalu mensupres mekanisme awalnya. Tapi istilahnya bukan supres, tapi denial. Kita masih nyangkal bahwa sosok itu hilang dari hadapan kita. Nyangkal, denial, gak percaya. Gak mungkin. Saya merasakan itu ketika kehilangan kakek saya ya. Karena saya nggak punya bapak yang selalu hadir di sekitar saya. Kakek meninggal di tahun 2011 itu, oh my God, astagfirullahaladzim. Itu momen yang berat buat diri saya. Yang lain tuh udah nangis, aku nggak bisa nangis dong. Aku masih nganggap itu bercandaan. Kebayang nggak sih? Aku tuh sama kakek aku tuh suka bercanda-candaan gitu. Jadi suka saling ngegodain gitu. Dan ketika beliau meninggal di rumah sakit itu, aku masih meluk, terus mukul-mukul pipinya. Nampar-nampar gitu. Gi, udah tuh jangan bercanda, bangun. Udah jangan bercanda, bangun gitu. Sampai akhirnya nangis sendiri di situ. Kita masih denial, makanya kita neken. Dan nggak mau bahwa kita tuh kehilangan, kita tuh jadi kesepian, kita tuh jadi takut tanpa dia gitu, karena denial. Jadi memang nggak sengaja, memang mekanismenya kayak gitu, pasti denial. Mestinya gimana? Setiap perasaan harus diekspresikan, itu hukum utama perasaan tuh gitu. Fitrahnya, alamiahnya perasaan tuh gitu. Tapi orang nyangkal. Salah satu fenomena yang menarik kalau saya baca di Sirah itu ketika Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab itu kan ngayun-ngayunkan pedang, putar-putar ke seluruh kota. Yang bilang Rasulullah meninggal akan aku potong lehernya gitu. Saking denialnya, itu mekanisme orang beda-beda. Nah, tapi terekspos itu penting untuk satu, mengekspresikan perasaan, dua, dapetin support yang mengembalikan kita ke kesadaran. Karena kita nggak mau itu hilang, denial. Kita deny, bukan surprise jadinya, tapi ngedeny, nolak bahwa itu sempat terjadi. Maka betul, jadi apapun perasaannya mesti diekspresikan. Masalahnya ke siapa, nah itu yang harus dipilih. Jadi bukan kembali ke masa kecil, bukan kembali ke masa lalu, bukan disurprise, tapi diekspresikan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Ini sama jawabannya kemudian ujung-ujungnya sama kayak jawaban saya ke Kak Rukoyah tadi. Kalau ternyata ke orang tua kita nggak bisa nerima itu, jangan salahkan mereka, kita bangun support system yang mampu ngedukung kita untuk bisa mengekspresikan perasaan. Makanya tadi, feel emotion pada anak, feel emotion dalam inner child kita tuh penting loh, supaya rasa kita tuh genuine, jangan hambar, karena supaya kita ngerasain hidupnya lebih hidup. Dan yang paling tepat itu bukan don't touch the wound ya, jangan sentuh si lukanya. Justru untuk menyembuhkan luka tuh kita harus tekan supaya darahnya nggak keluar, lalu kita bersihkan supaya nggak infeksi dan nggak busuk, luka itu membuat kita busuk, ya lalu kita obati perlahan-lahan. It takes time. Tapi yang menyembuhkan bukan waktu, yang menyembuhkan adalah berinteraksi dengan si luka, menerimanya, dan menjadikan itu part of us. Gitu kira-kira. Boleh satu lagi Kang, maaf sekali. Boleh. Tapi kebayang ya, tapi yang tadi kebayang. Ya aku kebayang. Jadi pada akhirnya acceptance itu yang paling ini ya, yang paling udah berdamai dengan diri sendiri dan yes. Bener nggak sih Kang kalau pada akhirnya ada kata-kata yang bilang bahwa kita cuma bisa mengandalkan diri sendiri, itu berarti sepenuhnya nggak benar ya, karena pada akhirnya kita social human beings gitu ya, yang butuh orang lain untuk kita healing, untuk kita recovering, dan juga get up lagi untuk ya banyak hal ya. Betul banget. Makanya bahkan acceptance itu butuh orang lain sebagai indikator yang indicate that we accept our wound atau luka kita gitu. Oke. Gitu, betul banget. Terima kasih Kang Zain, sehat terus. Sama-sama, sukses juga. Ini gara-gara Kak Fitri aku jadi ngomongnya agak ke Inggris-Inggrisan ya. Terima kasih. Enggak, Teh Hafsah silahkan selanjutnya. Baik, selanjutnya Teh Fadila Tenisa, silahkan. Boleh banget ya, mau sharing juga boleh, sambil cerita boleh. Terima kasih Teh Hafsah udah kasih kesempatan ke aku. Sebenarnya aku udah baca tuh Kang
artikel tentang bahwa sebenarnya kita tidak pernah mengingat masa kecil kita. Makanya waktu kemarin daftar ada pertanyaan, apa bayangan masa kecil tuh mikirnya agak lama, apa ya gitu. Walaupun memang akhirnya yang kebayang tuh memang mungkin tadi yang sisi dewasanya tuh kebayang misalnya kayak ketika dibully misalnya, itu yang awal muncul gitu. Jadi kayak benar nggak ya gitu. Cuma aku ngerasa nggak pernah, mesti udah nggak tahu deh kayak apa ya masa kecil dulu. Kan tadi ketika simulasi yang tadi Kang, kita kayak kecil mendatangi ruangan gitu, nggak ada, aku tuh nggak kebayang siapa, cuma ada orang pakai rok, tapi nggak tahu ke atasnya itu nggak kebayang gitu. Nah, itu emang begitu atau gimana Kang? Atau ada yang salah atau gimana gitu? Kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi kan orangnya hadir ya. Ya, ada sosok, lihat roknya, dia pakai rok gitu. Okay. Tapi kalau saya ngebayangin, karena dulu sempat ikut pelatihan juga dan offline Kang, dan itu disuruh ngebayangin juga ketika temen cerita dia ngelihat dia masa kecil, dia peluk, kayak gimana peluknya gitu. Saya ikutin itu juga kayak saya gimana, cuma tadi ada, tapi nggak sebenarnya kayak ngebayangin, cuma kayak blue gitu kalau saya ngebayang. Nah itu apakah saya nggak bisa di-trigger sama hal begitu atau gimana gitu kan? Nggak apa-apa, ya situasi atau suasananya aja belum kena, nggak apa-apa. Tapi kan simbolisasinya udah muncul. Tapi setelah melakukan hal itu perasaannya gimana? Biasa aja? Lebih agak lega sih Kang, lebih ke kayak oh ya udah sih, yang penting sih ya dikerjain aja satu-satu semua kerjaan gitu. Nah kan gitu ya, nggak apa-apa kan, goalsnya tuh ke arah sana. Goalsnya kemudian adalah mensimbolisasi. Kalau kita bisa bayangin sampai detail bagus, tapi jarang sebetulnya, justru jarang. Memang bayangan-bayangan itu nggak akan detail. Kalau justru kebaliknya, Kak Fadilah ya, kalau justru bayangannya sangat dan terlalu detail, justru itu yang harus aku ajak nanti, yuk konseling yuk, gitu. Justru kalau terlalu detail, yang ada sesuatu yang salah. Misalkan nih, tiba-tiba detail banget nih. Anak kecil yang diundang adalah sosok dengan seragam ini, pakai baju ini. Kita ingat detail. Dan keranjangnya apa, mejanya, meja Linmon dari IKEA, misalkan. Itu jelas, misalkan ya. Dengan apa, temboknya ada wallpaper apa. Nah, itu justru aku akan undang. Yuk, kayaknya butuh konseling deh. Gitu. Kalau memang simbolisasi, ya memang bayangan-bayangan. Memang goalsnya kemudian bikin kita lega dan berdamai sama diri kita saat ini. Gitu. Goalsnya bukan betul-betul munculin, tapi kalau di sugesti sederhana ringan aja tiba-tiba munculnya detail, ada sesuatu nih. Justru kebalikannya, gitu kira-kira. Terima kasih Kang. Cukup, terima kasih Kang. Sama-sama. Baik, silakan sekarang lanjut Kak Putri Jasmine. Ayo, Teh Pujas, gimana Teh Pujas? Kak, jadi gini Kang, aku tuh pernah baca katanya kalau misalkan dari bukan pernah baca, pernah lihat konten TikTok itu, katanya kalau misalkan dari kecilnya gak dibiasain buat ngerilis emosi, itu tuh katanya bakalan bertumbuk dan itu bakalan kedepannya bakalan jadi masalah. Benar atau enggak tuh Kang? Iya dong. Kayak gitu. Sama aja kayak kita harusnya buang air ditahan terus, jadi masalah, jadi mulek gitu. Makanya ada beda nih antara anak pertama nih Nyanya sama Kindi ya. Kalau Nyanya itu sayangnya memang agak suka memendam gitu ya, agak gitulah. Jadi ayo dong ekspresi, nggak apa-apa gitu. Jadi harus dieksplor. Kalau adiknya Kindi itu emosi apapun tuh ekspresif, terlalu ekspresif malah. Tapi enak, plong gitu, lega. Tapi ya yang nggak boleh tuh itu tadi yang udah sempat dijawab buat Kak siapa tadi ya? Kak Fitri ya, justru hakikat perasaan itu kemudian yang memang harus diekspresikan. Nggak boleh ditahan, apalagi dipendam, jangan. Gitu. Dia harus diekspresikan, butuh penyaluran. Nah, yang jadi masalah tuh bukan soal penyalurannya, tapi cara dan siapa yang tepat untuk punya penyalurannya. Nah, itu yang penting ya. Punya support system, punya komunitas, punya teman, punya sobat, punya suami, punya pasangan, punya istri, kayak gitu. Gitu, Pujas. Oke. Berarti kalau misalkan nih, kan dulu tuh waktu SMP pernah dibully tuh fisik iya, verbal iya gitu. Tapi aku tuh udah bilang gitu loh, udah lapor kayak aku dibully gitu, ngasih tahu
ke orang kayak ke guru BK atau orang tua kalau aku ini dibully, justru karena aku bicara aku dibully ya maksudnya ngasih tahu mereka kalau aku dibully, aku malah makin dibully lagi. Nah karena itu malah jadi kayak yaudah deh kalau misalkan nanti di apa-apain udahlah diem aja gitu Kang. Oh ya berarti kan tadi ya caranya dan juga orangnya ternyata masih belum tepat tuh. Kayaknya bukan ke guru BK dan ke situ. Coba lapor ke Satpol PP, Pemuda Pancasila, ya terus. Kan kayak gitu ternyata. Oh barangkali itu. Ini contoh ya, nggak seriusan ke sana. Tapi kan itu udah berlalu tuh ya. Nah sekarang nggak bisa kita bilang bahwa oh sekarang tuh kayaknya gara-gara ngaruh tuh, gara-gara dibully. Nggak juga, kita bisa ngontrol yang sekarang kok. Puja yang sekarang itu akan beda loh, bisa kita kendaliin loh itu tuh. Aku boleh loh mengekspresikan sekarang, tapi ingat harus tahu cara dan juga siapa orang-orang yang kemudian bisa aku refleksikan perasaanku, gitu ceritanya. Tapi kalau misalkan kan kemarin juga baru kehilangan ayang juga ya. Terus emang agak entah kenapa gitu dari semenjak itu tuh jadi kayak lebih ke benar-benar murungnya tuh murung banget gitu loh. Jadi kayak seakan-akan tuh takut benar-benar takut kehilangan orang yang disayang gitu. Itu ngaruh juga nggak sih karena trauma dibully masa lalu? Enggak ada hubungannya sama trauma dibully ya. Kalau kita kehilangan sama seseorang, yang paling dominan adalah soal penyesalan. Nyesel aku selama beliau hidup nggak begini. Nyesel aku selama, kan gitu. Nggak ada hubungannya sama masa kecil itu, nggak ada. Biasanya kalau kehilangan sesuatu, menyesali apa-apa yang terjadi dengan orang yang hilang itu. Jangankan orang ya, dengan handphone aja ya, padahal dengan handphone itu enak, selfie-nya bisa begini. Kan gitu, apalagi sama orang. Wah, Masya Allah. Itu luar biasa, beda banget. Gitu kan. Jelas. Makasih Kang. Sama-sama Puja, thank you udah sharing. Baik, kita lanjut ya ke Kak Zahra. Silahkan Zahra Farah. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi saya mau bertanya sekarang. Ya. Ya Kak Zahra, nanya aja. Jadi kalau masa lalu diasuh oleh ibu tiri itu kejam dan sampai sekarang itu lukanya masih membekas dan jadi trauma. Itu bagaimana penanganannya untuk orang yang seperti itu, dan orang itu udah tua. Jadi itu nenek saya yang mengalami itu, dan itu tuh jadi kayak keturunannya juga jadi seperti itu gitu. Jadi ke ibu saya juga jadi perlakuannya jadi suka marah-marah juga. Terus jadi ibu saya juga ke saya juga jadi suka marah-marah juga gitu. Baik, terima kasih. Terus Kak Zahra sekarang jadi gimana? Jadi suka marah-marah gitu? Enggak sih, sekarang tuh aku lebih kayak pengen ngontrol diri aku gitu, biar nggak ke bawah gitu kayak gitunya. Oke, berarti nggak masalah ya. Tapi kalau tertrigger sesuatu yang berat, tertekan dan susah, suka tiba-tiba muncul dan jadi marah-marah secara nggak sadar nggak? Nah iya, waktu kemarin tuh aku merasa insecure, tapi aku ngerasa kayak ya udahlah, udah healing terus. Nah ini tuh yang masa lalu diasuh sama ibu tiri yang kurang baik itu, pelakuannya itu masih terjadi sama ibu saya dan nenek saya. Nah itu bagaimana cara untuk menyembuhkannya seperti itu? Oh, yang nggak bisa kita hentikan ya, maksudnya ya kecuali kita hindarkan aja. Itu kan sebetulnya perlakuan buruk itu kan bukan. Makanya perlakuan buruk kan nggak ada hubungannya sama masa kecil kita, sama perlakuan kita ya. Kalau Kak Zahranya kan nggak apa-apa ya, masih digoda sama diganggu nggak sama ibu tirinya, enggak kan ya? Yang diganggu itu ibu kandung,
sama neneknya gitu kan? Iya, iya. Ya kalau perlakuannya seperti itu dan Kak Zahra nggak sanggup atau nggak kuat, misalkan ya melihatnya, menyaksikannya as a bystander, maka satu misalkan ya, coba bantu untuk bantu teman curhat, teman healing buat ibunya sama neneknya. Satu itu. Kedua, kalau jadi teman curhat dan teman healing nggak ngaruh juga, ya aja kemudian menghindar, kemudian ngeblok, ya ngejauhin kayak gitu. Kalau nggak bisa juga, kita tetap dampingi terus gitu. Yang penting jaga supaya sehat mental. Karena kendali ganggu atau enggak tuh nggak bisa. Jadi seperti kemarin saya sempat dicurhatin orang yang kemudian bilang bahwa aku diganggu banget sama mertuaku gini-gini. Ya mau nggak mau itu orang tuanya juga. Mau nggak mau, yang penting dia bisa healing, bisa expressing gitu. Tapi kalau Kak Zahra sampai sejauh ini masih baik-baik aja, walaupun ternyata sempat juga punya problematika kalau ke trigger tiba-tiba nggak sadar marah, nah itu yang harus dikendalikan dan dikontrol. Yang penting fokus ke kesehatan mental diri dulu, supaya kita bisa jadi agen atau jadi sahabat untuk menjaga kesehatan mentalnya orang-orang tercinta di sekitar kita. Oke. Begitu. Ini lagi ya, kalau ngeblok atau menghindari dari orang yang bermasalah tersebut, kayak ibu menghindari nenek misalnya, disangkanya putus silaturahmi. Jadi dan emang kalau nenek saya udah parah banget gitu. Ibu tiri kan maksudnya, atau ibu kandung? Kalau ibu kandung memang jangan sampai putus silaturahmi ya. Justru. Nah itu ibu kandung masalahnya. Oh emang kayak gitu problematika nenek-nenek sama ibu-ibu mah ya. Nenek itu pengen selalu didatangi, dikunjungi oleh anak-anaknya. Tapi anak-anaknya kan suka bilang gini, aduh ibu ini kok nggak tahu diri, ya aku kan sibuk, punya urusan lain, punya kegiatan. Ya memang kita perlu mendamaikan. Itu yang juga terjadi sama saya dan keluarga besar ya. Kadang-kadang kita suka jadi penengah sebagai cucu ya. Karena memang nenek-nenek itu suka ada dalam midlife crisis yang butuh untuk selalu ditempel, didampingi, dan dia kembali jadi anak kecil lagi dalam ranah afeksi. Butuh afeksi yang banyak, butuh kasih sayang yang banyak. Gitu ya, memang nggak bisa diblok kalau anak kandung dengan ibunya mah. Ini kecuali kalau ibu tiri sama nenek gitu misalkannya. Kalau sama ibu kandung mah iya. Betul. Gitu aja. Ya, sebelumnya terima kasih ya. Sama-sama. Udah menjawab dan mempersilahkan saya. Terima kasih, sehat-sehat Kang. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Lila, mangga. Assalamualaikum Kang Zain. Waalaikumsalam Kak Lila. Mau tanya nih. Iya, kalau misalnya karakter buruk orang tua yang dulu ada karakter dan habit lah, perkataan-perkataan, terus intimidasi, hal seperti itu dan saya merasa kayaknya karakter saya sekarang kayak gitu juga, agak susah untuk mengubahnya. Apakah itu memang bawaan juga atau bukan? Terus yang kedua, boleh nggak? Dua. Boleh. Saya pernah ini terapis juga karena merasa kayak maksudnya ada nggak tahu ya ini apakah bukan penyimpangan atau gimana, tapi kayak role playing gitu, dan dibilang karena butuh affection, karena dari keluarga nggak dapet affection and love gitu, jadi butuh ke orang lain banget gitu. Intinya main affectionnya jadinya harus dari orang lain banget, jadi kayak dependence, terus berusaha untuk mendominasi. Di mana komunikasi sama orang tua dengan keluarga juga kan awkward gitu ya, kayak orang asing aja, individu banget gitu, sampai pisah rumah dan hal-hal lain. Itu gimana supaya kita nggak terlalu jadi butuh affection dari orang lain banget gitu. Makasih Kang Zain. Betul. Yang pertama ya, sesuatu yang sifatnya temperamen itu selalu turunan ya. Itu makanya di kelas Yak kemarin baru dibahas ya, ditanya jawab kelas Yak ya sama Teh Habsah kita. Itu turunan. Kita punya kecenderungan untuk bisa mengekspresikan sama persis, atau kita bisa milih cara mengekspresikannya dengan hal yang lain. Jadi cuma bisa caranya aja, tapi temperamennya atau kecenderungannya pasti sama. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita butuh afeksi, ternyata afeksinya butuhnya eksternal. Harusnya dicoba dulu internal. Biasanya kalau butuh afeksi dari eksternal itu karena ada ekspektasi yang lebih di dalam diri.
Kalau saya ya, mazhabnya tuh kayak gitu. Setiap kali seseorang kemudian dijudge atau dinilai, didiagnosa, kemudian dia kayaknya butuh banget afeksi dari orang lain. Butuh disayang-sayang, butuh disanjung-sanjung, dipuji-puji, gitu sama orang lain. Barangkali bukan karena dirinya yang memang butuh, tapi ada ekspektasinya yang harus dikasih makan. Nah, ekspektasi yang harus dikasih makan di dalam diri itu ternyata mekanismenya internal, Kak Lila. Internal itu maksudnya mekanismenya di dalam diri. Oh, ternyata afeksi itu berupa ekspektasi bisa jadi kita kelola nih, bisa jadi kita konselingin dulu tuh dalamnya tuh. Jadi nggak tiba-tiba memang gimana ya, aku butuh afeksi, ayo dong pasangan, suami, gitu. Nggak, nanti itu jadinya tambah stres atau tambah bikin demanding atau malah nuntut jadinya ke pasangan, ke anak, ke orang lain, ke bos, ke karyawan. Jadi malah pengen afeksi ke orang lain. Padahal bisa jadi afeksi itu muncul dari tingginya besarnya ekspektasi. Itu bisa banget dimulai dari internal diri, Kak Lila. Jadi menurutku sih mulai aja coba cek-cek afeksi sama diri ya. Coba mengapresiasi diri, nulis diary gitu, coba diskusi lagi sama diri kayak gitu. Awalnya tuh dari situ dulu aja cobanya. Kalau enggak ya tadi kata Kak Lila, lama-lama bakalan ketergantungan. Dan itu bahaya sebetulnya. Bahayanya banget ya. Bukan buat diri, tapi buat orang lain. Orang lain jadi sebel nanti. Sebel sama Kak Lila nanti diminta-minta afeksinya. Gitu. Baik, Kang Zain, makasih banyak. Sama-sama. Oke, lanjut Mbak Dita. Wih, Mbak Dita nih lama nggak ditanya sama Mbak Dita nih. Gimana Mbak Dita? Iya, lama nggak muncul. Saya lagi istirahat, Kang Zen. Beberapa kali masuk rumah sakit. Masya Allah. Gimana Mbak Dita? Sekarang katanya disuruh minum obat lagi. Padahal udah lepas obat dari sejak menikah. Kemarin kayaknya yang terakhir malah disuruh minum obat lagi sama psikiater kayaknya. Jadi gini, ya mungkin sejak pertama kali saya ikut kelas Kang Zen dan curhat itu kan selalu ada hubungannya dengan relasi ya. Entah itu dengan orang tua, entah itu dengan anak gitu kan. Saya sering lah ngecerita gitu. Dan beberapa kali saya masuk rumah sakit, dan sakit itu pun kadang itu awalnya triggernya juga gitu, masalah relasi orang tua, anak kayak gitu kan, yang kebawa ke perasaan gitu kan. Nah, saya tuh gini loh, masa kecil saya itu kan ayah mendidik dengan cara yang keras ya, secara verbal maupun fisik gitu. Oke lah, saya terima, saya maafkan, bahkan saya malah termotivasi ingin menunjukkan ke mereka bahwa aku tuh bisa jadi ini, aku tuh bisa jadi itu, aku tuh ingin membanggakan mereka, tuh selalu ingin saya buktikan gitu kan. Dan sampai detik ini saya pun merasa kayaknya juga nggak jelek-jelek amat gitu loh jadi orang. Maksudnya tuh ya kerja, ya punya suami, punya anak, kayaknya ya normal-normal aja lah, meskipun nggak kayak orang-orang yang mungkin di atas gitu kan ya. Tapi kok kayak masih diatur terus gitu loh Kang Zen. Jadi kayak kemarin tuh terakhir ya, saya udah keluar dari rumah sakit aja gitu kan, masih suka di WA tuh kayak diceramahin terus udahlah nggak usah banyak. Jadi kalau curhat itu selalu kayak dilarang. Udahlah nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak teori katanya kayak gitu. Tapi nanti kalau saya diem dibilangnya gimana gitu kan, dibilangnya kayak nggak mau peduli sama orang tua sama anak kayak gitu. Terus yang terakhir itu dia bilang gini, udah deh nggak usah beli baju lagi, nggak usah pelihara kucing, udah kucingnya dibuang aja semua gitu. Kebetulan saya punya kucing kan di rumah 4, dan saya merasa itu salah satu katarsis saya, salah satu katarsis saya, kayak melihara kucing, ikut jadi volunteer apa dan sebagai cara itu kan saya gunakan untuk katarsis saya gitu loh. Saya tuh merasa gini loh, kenapa terus saya gini Kang Zen, akhirnya saya itu kemarin ngomong ke mama saya, baru aja kemarin, Mah, saya itu nggak masalah loh beli baju ya. Memang sih karena saya Kang Zen tahu sendiri ya, saya punya depresi dan bipolar, sehingga kadang saya itu mengekspresikannya kan kadang memang impulsif buying, terus kayak people pleaser gitulah. Oke lah, saya akui gitu. Terus orang tua tuh suka kayak gini, nggak usah lah kamu tuh beli baju lagi, udah kucing itu dibuang aja gini-gini. Terus saya tuh mikir, lah itu saya beli pakai duit saya sendiri, saya mengapresiasi diri saya sendiri, bahkan saya berjuang
bisa sampai di titik ini gitu loh, untuk maksudnya orang tua saya nggak malu-malu banget lah punya anak saya gitu. Kenapa kok hidup saya tuh terlalu diintervensi sedetail itu? Akhirnya saya karena nggak kuat tuh Kang Zen, saya bilang ke Mah, sebenarnya saya beli pakaian itu nggak pernah masalah sih. Punya kucing juga saya nggak masalah, karena kata mama saya itu untuk mengurangi masalah saya, kata beliau. Saya nggak pernah ada masalah dengan itu semua. Yang jadi masalah saya adalah karena mama itu terus menceramahi saya, terus mengkritik saya, terus mengintervensi hidup saya. Jadi saya tuh akhirnya nggak kuat gitu loh Kang Zen. Karena yang terakhir ini kan saya udah berapa kali masuk rumah sakit kan. Terus saya bilang gitu langsung ke mama. Terus langsung mama tuh malah tetap aja nggak nyadar gitu loh. Kayak aku nggak pernah intervensi hidup kamu. Aku nggak pernah ini. Akhirnya aku bilang gini, ya udahlah Mah, memang aku yang salah kok sama Ali itu anakku. Ya udahlah Mah, emang aku kok yang salah sama Ali. Kami tuh terlahir emang untuk selalu membebani orang terus. Saya langsung bilang kayak gitu loh Kang Zen. Jadi gimana ya, saya tuh dari kecil udah dididik dengan keras dan saya selalu berusaha menjadi yang terbaik, tapi saya diatur terus dan disalahin terus gitu, dan saya capek dan saya lelah gitu. Ya nggak apa-apa. Aku sebenarnya tanya apa curhat sih ya? Nggak apa-apa, ungkapin aja. Jadi maksud saya tuh kayak gitu salah nggak sih gitu? Saya tuh kayak gitu tuh durhaka nggak sih gitu loh? Karena saya tuh pengen ngomong kayak gitu tuh udah kayak jauh-jauh hari gitu loh. Karena ya selama ini mereka sering nge-share, menasihati, menceramahi ini itu gitu. Dan padahal saya kan jadi orang, ya mungkin Kang Zen juga tahu sendirilah, aku juga nggak jelek-jelek amat secara religius, nggak jelek-jelek amat secara intelektual. Oke lah, secara emosi masih naik turun, tapi kayaknya juga masih nggak terlalu yang maksudnya berat-berat amat gitu. Yang lebih berat dari saya juga banyak gitu loh. Dan saya jadi orang tuh akhirnya minder gitu loh, di pekerjaan minder, di apa-apa minder, padahal pendidikan saya tinggi gitu kan. Saya dijadiin pejabat aja kayak udahlah nggak usah gitu, saking jadi orang tuh minder gitu loh. Tapi saya selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Saya kuliah sampai S2 on time, bahkan S2 saya bayar sendiri. Saya fresh graduate langsung jadi PNS, sekali tes langsung lulus, padahal formasi cuma 1. Saya selalu tes apapun tuh selalu lolos kayak gitu. Saya menikah gagal, sekarang bisa menikah lagi dengan orang yang lebih baik. Anak saya juga saya bisa antarkan ke SMA Taruna. Semua sudah aku lakukan sebagai anak gitu loh. Tapi kenapa nggak pernah enough gitu. Dan akhirnya saya nggak kuat karena saya kemarin sangat nyeri, low back pain, GERD saya kambuh, sampai low back pain, sampai pusing, masuk rumah sakit hanya karena ya itu kayak ke-trigger gitu loh Kang Zen. Sampai 2 kali saya masuk rumah sakit dalam 3 bulan ini gitu loh. Dan bolak-balik izin dari kantor gitu. Yang tadinya padahal harapan saya ketika saya sudah jadi analis, karena sudah mengupgrade diri, tahun depan berharap ingin jadi ini, jadi itu tuh, akhirnya saya berpikir, oke, mungkin Allah belum ridho. Mungkin memang saya harus istirahat. Saya selama ini bercapek-capek gitu loh, belajar ini itu. Kang Zen tahu, saya selalu ikut kelasnya Kang Zen, saya jadi volunteer di LYS, saya belajar public speaking, semua hanya untuk mengupgrade diri saya supaya orang tua saya bangga, dan saya bisa nyekolahin anak saya sampai dia mandiri gitu. Tapi selalu salah. Saya sayang sama orang tua saya, makanya saya tetap berusaha baik gitu. Tapi ternyata itu menyakiti diri saya sendiri terus gitu loh. Dan akhirnya saya ngomong kayak gitu, terserah sih mamah mau ngomong gimana gitu, terserah mamah mau bisa nerima apa enggak gitu, tapi karena saya udah nggak kuat lagi gitu sih. Berarti yang dilakukan mamah Mbak Dita selama ini dipersepsi sama Mbak Dita sebagai intervensi ya, atau kasih sayang gitu, bentuk sayang? Iya, seperti intervensi sih menurut saya. Ya kan terserah saya gitu loh Kang Zen. Saya mau beli baju, mau apa, itu kan gaji-gaji saya sendiri, uang-uang saya sendiri gitu loh. Saya kan nggak minta beliau gitu. Dan saya juga berusaha keras untuk sampai di titik ini. Apa salahnya saya mengapresiasi diri saya. Dulu saya depresi, nggak bisa merawat diri, jerawatan, badannya gemuk, tiap hari diolok-olok. Ih, pakai baju kok kayak gitu. Ih, kok nggak mandi. Ih, kok jerawatan. Ih, kok gendut. Lah sekarang saya udah nggak terlalu gendut, udah pakai baju rapi, udah dandan, udah cantik, masih aja dibilang, ih kamu kok boros banget sih beli baju, ih kamu kenapa sih narsis foto-foto, ih kamu kenapa sih ini. Jadi di mana letak benar saya gitu, kenapa saya selalu salah gitu loh.
kenapa saya depresi salah, tapi saya happy pun salah gitu. Terus kalau saya on, saya salah. Tapi kalau saya udah di tahap ini pun mereka belum puas kayak gitu. Kan capek Kang Zen, dan saya kan nggak semua orang kan bisa jadi leader, maksudnya jadi pejabat gitu loh, maksudnya kan semua butuh proses juga. Tapi ketika saya berproses pun ke-trigger banyak hal yang anak lah, orang tua kayak gitu, dan akhirnya malah saya turun dan sekarang grafiknya malah turun lagi gitu. Padahal kemarin kan Kang Zen lihat ya, saya grafiknya udah bagus gitu. Nah, itu memang problem Mbak Dita itu, makanya yang dilakukan itu jangan untuk memenuhi omongan orang, dan jangan juga untuk membuktikan bahwa omongan orang itu benar atau salah. Jadinya kegiatannya mengundang feedback dari orang. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadinya ya tentunya nggak akan benar. Kenapa nggak akan? Jadi tentunya selalu dipersepsi salah sama orang, khususnya orang tua. Karena ternyata yang dilakukan, yang dikerjain dalam rangka atau ada intensi atau kecenderungan untuk membuktikan, berusaha menjawab, atau berusaha menuruti omongan-omongan yang kemudian sebetulnya Mbak Dita sendiri ketika mengerjakan nggak bertujuan. Misalkan tadi ya, beli baju ini itu, ngasuh kucing, atau melakukan kegiatan lain, tujuannya apa misalkan? Tujuannya untuk katarsis, untuk rilis dari apa? Oh ternyata kalau dirunut-runut rilis dari omongan orang tua, kan itu juga jadi salah ya, pelarian gitu. Atau melakukan ini, melakukan itu untuk membuktikan. Pembuktian apa? Pembuktian supaya hilang, nggak ada omongan lagi. Itu juga kurang pas. Makanya nih, apa ya yang kemudian pengen dilakukan, yang dikontribusikan, yang aku ini kemudian ngajak orang tua tuh as a partner, bukan as a komentator, gitu loh. Itu yang penting. Kalau kayak gitu ya pasti capek, nurutnya capek karena itu bukan keinginan Mbak Dita, nolaknya juga capek, jadi berantem sama orang tua. Gitu. Pantesan selama ini hilang ya Mbak Dita ya, ternyata. Iya, aku nggak bikin status WA lagi, aku males. Dan aku juga jadi merasa kalau orang tuaku aja kayak gitu, ya mungkin orang lain juga berpikiran aku lebih parah gitu. Maksudnya kalau orang tuaku aja ngomong kayak gitu, berarti orang lain ya sebenarnya banyak juga sih orang lain bilang aku narsis lebay dan sebagainya, cerewet gitu kan ya. Tapi ya sekarang aku lagi kayak akhirnya aku belajar gini, oke, saya harus mengontrol diri gitu kan, udah belajar apik dan upper, aku harus mengendalikan diri. Jadi mungkin aku harus nggak pasang status. Nggak tapi gitu, tapi kembali aku berekspresi lagi gitu loh. Mestinya berekspresi dengan goals, desain, dan tujuan yang memang ditentukan sendiri, bukan atas respon terhadap komentar, keinginan, harapan orang lain yang sebetulnya Mbak Dita sendiri nggak menginginkan itu. Jadi kalau muter-muter di ekspektasi, omongan, urusan yang bukan diri, ya pasti pusing. Jatuhnya balik lagi. Kalau gitu. Kenapa aku jadi seperti itu? Kira-kira kenapa Kang Zen? Maksudnya kenapa sih aku jadi orang kayak gitu? Karena nggak kembali lagi mengontrol dirinya, kan atribut-atribut udah jelas, udah ada, komunikasikan itu. Mbak Dita malah kembali ngedengerin lagi apa kata orang. Kamu kok jadi begini? Kamu jadi begitu? Oh iya tah? Aku jadi iya tah? Kan harusnya diekspresikan yang kemarin, yang sebelumnya. Aku sampai mau delete Instagram segala, aku udah nggak pasang status WA, udah nggak tahu beberapa minggu. Terus aku udah hampir delete Instagram, udah hampir aku bilang sama suamiku, yang aku pengen menghilang gitu. Ya dia bilang menghilang kemana? Ya pokoknya aku cuma pengen menghilang gitu. Aku nggak pakai kata-kata. Karena Mbak Dita udah kalah sama hal-hal di luar diri yang mestinya balik lagi ke diri, kan kemarin udah dapet. Berarti harus riset nanti kelas siak tuh balik lagi. Kemarin udah nanya sama Teh Reres Mas, ada nggak ngulang siak? Aku bilang bisa katanya ada kelas riset. Aduh ya pasti udah nggak sembuh. Gitu. Iya deh, udah deh Kang, itu aja, nanti yang lainnya nggak ada kesempatan ngomong. Thank you ya. Yang penting udah share nih, akhirnya Mbak Dita datang lagi. Iya. Coba deh nanti kalau udah ikut kelas lagi pasti nggak akan minum obat lagi. Iya, ini aku juga lagi minum obat lagi dan suamiku kayaknya nggak setuju gitu loh. Jadi obatnya kayaknya harus aku sembunyiin di mana, aku bingung. Nanti ini jadi bergantung sama obat Kang nggak Zen. bagus. Assalamualaikum. Salam.
Baik, selanjutnya Kak Revi, silahkan. Assalamualaikum Kang Zen, terima kasih kesempatannya. Waalaikumsalam. Kang Zen, baru sekarang saya ikut webinar sampai nangis. Baru sekarang. Jadi jadi saya tadi seperti menemukan, oh ini loh sampah-sampah yang ada di diri saya dan harus dibuang itu ini gitu. Ternyata, Kang Zen, saya mau bertanya, ada nggak sih hubungannya inner child? Selama ini saya ada di mazhab tentang luka pengasuhan, tentang kita dewasa ini berdasar kita besar gini karena kita punya luka dulu gitu. Selama ini memang selama ini hubungan saya sama orang tua alhamdulillah baik. Tapi ada kalanya ketika misalnya orang tua nyuruh saya nyuruh saya ini tolong buat antar ke sini ini, terus timbul, loh saya aja dulu waktu kecil ditinggalin kerja, loh waktu itu aja saya, jadi suka ada pembelaan kayak gitu, saya sadar itu salah. Cuman, tapi ketika itu dilakukan sama kakak saya marah gitu, jangan kayak gitu, atau namanya juga orang tua gitu, licik sendiri lah, boleh licik sendiri. Cuman, apakah ada hubungannya ketika kita diperlakukan dulu, taruhlah inner child kita dulu kayak gitu, apakah ada hubungannya dengan kita membesarkan anak kita sekarang? Karena yang saya rasain, orang tua saya dulu kerja dua-duanya, terus saya dibesarkan sama bibi di rumah, jadi saya tuh dulu lebih takut sama bibi daripada sama mama sama papa gitu. Jadi saya lebih takut, awas nih ya bilangin, ya sok aja bilangin, tapi saya lebih takut kalau bibi di rumah tahu gitu. Terus saya tuh sampai apapun hal terkecil di hidup saya nggak pernah bilang ke mama gitu. Jadi saya selalu bilang ke bibi dan nanti bibi yang bilang ke mama. Nah sekarang yang terjadi saya sama anak saya nggak mau punya pembantu di rumah karena saya nggak mau anak saya lebih dekat ke orang lain. Saya nggak mau kerja keluar dari rumah karena saya nggak mau ada momen-momen penting yang terlewatkan gitu. Karena saya ngerasanya dulu gitu, sampai saya menekan suami saya untuk dia harus selalu hadir di acara penting anak saya. Dia kerja di luar kota, tapi pas anak saya pentas dia harus datang ke sini. Akhirnya dia pulang ke sini, terus dia pergi lagi kerja gitu. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus ada setiap momen memang. Jadi dulu orang tua saya ada buat saya, cuman di saat momen-momen penting, momen-momen yang saya rasa penting, orang tua saya nggak ada karena memang bekerja gitu. Terus apa itu yang salah memang di masa kecil saya atau memang masa sekarang gitu, masa dewasa sekarang saya nggak mau kerja keluar gitu, sampai beberapa kali saya tes itu hanya sekedar formalitas, istilahnya cuma nyenengin hati mama lah, yang penting saya kelihatan nih mama tuh udah nyekolahin saya, terus saya mau kerja gitu. Dan sampai sekarang selalu mama kan dua-duanya kerja sebagai PNS, jadi saya dituntut ya itu mah sudah jadi rahasia umum lah, ketika orang tuanya PNS pasti menuntut anaknya buat jadi PNS juga lah gitu. Saya setiap ada penerimaan PNS saya selalu ikut, dan saya selalu gagal di tes terakhir dengan nilai yang beda sedikit gitu, hanya beda 0,2, hanya beda 1, hanya beda 2 gitu, dan saya tidak terluka sedikit pun gitu, malah mama sama papa saya yang aduh gitu, cuman saya ngerasa yes nggak jadi kerja gitu. Dan anak-anak saya pun sekarang tidak memperbolehkan saya buat kerja, entah saya mendoktrin anak-anak saya buat jangan mulai ditinggalin sama saya gitu. Jadi yang salah di diri saya yang dulu apa di diri saya yang sekarang gitu. Itu aja Kang Zen, terima kasih. Nah sebetulnya penjelasannya jadi kayak gini, kalau yang aku pakai ya dalam perspektif atau mazhab inner child-nya yang aku pakai itu, justru karena kita kemudian menganalisa, kok aku jadi malas ya untuk jadi pegawai gitu ya, untuk PNS, jangan-jangan. Nah, jadi bukan karena masa lalunya yang nggak bahagia, barangkali kita tuh bahagia aja waktu kecil ya, mama nggak ada, orang tua nggak ada, tuh aku asik-asik aja sih sebetulnya, kan seru-seru aja. Iya betul. Cuman pas aku dewasa, kok kenapa ya? Tiba-tiba aku jadi nggak mau kerja, jangan-jangan gitu. Terus jadinya tuh aku malah bahagia nih kalau nggak bisa kerja, atau nggak lulus kan tadi. Itu sebetulnya bukan karena luka pengasuhannya fine-fine aja. Kalaupun luka, ya memang suka ada sih luka KDRT dan lain-lain.
luka pun bisa jadi muncul, tapi itu ada mekanisme yang melindunginya terhadap kita. Itu udah fitrah alamiahnya, ada mekanisme melindungi diri. Allah ciptakan fitrah itu untuk kita. Nah, karena analisa, kita kemudian aku nggak mau jadi orang tua yang seperti itu. Nah, gitu. Cuman yang perlu diwaspadai adalah orang tua yang kemudian terlalu dekat dan bilang bahwa aku akan selalu ada untukmu, itu kan juga bisa jadi ngekang buat anak ya. Iya. Jadi kata anak tuh, iya mama aku juga bisa tuh sendiri gitu. Karena ada terus, jadinya kan gitu. Ya, tapi sekarang sih yang kerasa sama saya membiarkan gitu ya, saya membiarkan anak-anak saya, anak-anak saya harus mandiri. Cuman saya tuh inginnya, jadi ibarat kayak gini, ketika anak saya datang turun dari mobil jemputan, saya harus saya orang yang menyapa duluan gitu. Ketika kebetulan rumah orang tua saya sebelahan, ketika orang tua saya keluar, saya marah gitu, saya greget gitu. Saya dulu didiemin, giliran sekarang ke cucunya pengen, nah kayak gitu loh gitu. Saya greget kayak gitu gitu. Betul. Jadi apa ya? Jadi seperti saya ngerasa diri saya sekarang itu seperti apa ya? Reparenting lah gitu istilah kerennya sekarang gitu kan. Jadi saya seperti memperlakukan anak saya seperti saya ingin diperlakukan dulu gitu loh. Itu salah nggak sih sebenarnya? Enggak. Dan orang tua pun jangan dimarahin ya. Orang tuanya Kak Repi pun lagi reparenting. Dia menemukan bahwa banyak. Jadi memang penelitiannya gitu ya. Kakek dan nenek itu akan sangat toleran, baik, dan cenderung kok aneh ya. Nggak seperti ngasuh aku dulu. Karena mereka menemukan cara baru mengasuh anak. Itu kesempatan keduanya. Iya. Gitu. Ya, tapi kadang suka nggak ridho gitu. Kan nggak ridho maksudnya saya dulu nggak digituin. Terus jadi saya nggak mau anak saya lebih dekat gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Itu nggak mau. Jadi ketika sekarang saya pada akhirnya bekerja dari rumah dan menerima pendapatan yang nggak seberapa, saya yakin kalau saya kerja di luar saya lebih optimal gitu ya. Ketika kebetulan saya orang konseling gitu. Jadi saya mikir ketika kalau saya ngetes nih, saya sehari bisa dapat duit segini. Tapi kalau saya kerja dari rumah, saya cuman ngerjain yang saya suka sekarang, istilahnya sekarang saya jualan, saya bikin susah-susah bikin kopi, saya gini, terus dibawa sama suami ke kantor, hasilnya cuma segini. Ini dulu kalau saya ngetes tuh, saya dapat segini tuh sekali ini, tapi sekarang segini. Tapi tetap aja nggak mau. Jadi sekarang pun ketika ada pesanan banyak, terus anak saya pengen main sama saya tolak gitu. Sampai yang beli, kamu tuh kok jualan kayak nggak niat, ya terserah saya yang jual saya gitu. Itu kan gimana ya? Saya kadang ngerasa saya salah gitu kayak gini. Cuman gedenya itu saya selalu membenarkan apa yang saya lakukan gitu. Iya betul. Nah itu justru kalimat itu yang tepat ya. Yang dilakukan sekarang adalah justru itu, menganalisa dan menjelaskan apa yang terjadi. Makanya tadi muncul rasa gemes, muncul rasa tidak suka, ya. Kenapa dulu aku nggak digit? Itu kan karena analisa. Bukan karena mengalami, bukan karena luka di masa lalu, karena menganalisa. Oh, baru tahu kan yang benar tuh kayak gitu. Sebetulnya nggak masalah selama itu terekspresikan dengan baik dan bertujuan ya. Jangan sampai itu tiba-tiba muncul tak disadari dan jadi perilaku juga yang tak disadari. Nah, itu juga yang bahaya, yang kedua. Yang kalau yang pertama, aku masih sadar melakukan ini karena begini, karena begitu, kan berarti hasil analisa. Karena pakai ada kata karena. Kalau udah perilakunya udah mulai tidak terkendali, terus tiba-tiba marah aja ke orang tua itu, kemudian nge-keep anak, awas jangan main. Kenapa aku bilang kayak gitu ya? Terus menyesali yang terjadi. Nah, itu ada yang salah, betul. Tapi kalau enggak, selama itu terkontrol, terkendali, ya aman-aman aja, nggak salah. Itu bentuk ekspresinya memang kayak gitu. Ya, cuma karena halayak menyayangkan saja sepertinya. Kok nggak kerja? Sampai teman-teman seangkatan, kok kamu nggak kerja? Kok kamu ya suka-suka saya udah kerja loh. Dan ternyata anak-anak tetap keurus. Ya itu kan cara kamu. Cara saya nggak mau kayak gitu. Sampai saya selalu ibaratnya saya yang benar, kamu yang salah gitu. Pokoknya selalu kayak gitu. Kalau urusan omongan orang memang kayak gitu. Berat. Iya. Terima kasih Kang Zen. Sama-sama Kang Nevi. Baik, 2 pertanyaan lagi ya terakhir dari Kak Eka dan Kak Arif. Ya, sekarang Kak Eka silahkan. Ini teman-teman juga yang di chat ya, mohon maaf nih ya. Iya, sampai malam. Nanti mudah-mudahan aku bisa jawabin di YouTube aja kali ya. Nanti minta tolong save-nya kali ya, rekamannya ya. Mangga Kak Eka silahkan. Oke Kang. Ayo pertanyaannya Kak Eka. Atau lagi buka catatan dulu ini?
Cek. Ada nggak? Nggak ada. Halo. Nggak ada. Kak Eka, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mangga. Udah kedengeran teh? Ada. Kedengeran. Terima kasih atas kesempatannya. Kang Jen, gini, saya itu termasuk orang yang kurang dekat dengan ibu gitu ya. Karena saya merasa dulu itu saya selalu disalahkan oleh ibu gitu. Apapun yang saya lakukan itu selalu salah di mata dia gitu. Tapi karena sekarang saya sudah menjadi seorang orang tua, sedikit banyaknya saya mengerti gitu kenapa dia tuh seperti itu gitu. Cuman mungkin saya mengerti mungkin cara mengkomunikasikannya dengan saya mungkin ada yang kurang tepat gitu. Iya. Nah, saya tuh sebenarnya pengen memperbaiki hubungan saya dengan ibu saya gitu. Tapi nggak tahu. Saya sudah memaafkan. Cuman ketika saya berbicara tentang seperti ini gitu, saya tuh suka pengen nangis aja. Padahal saya tuh dalam hati ya udah maafin. Tapi kenapa saya tuh suka sedih aja gitu kan? Kenapa ya? Karena ternyata nggak udah itu tuh. Ya udah itu bentuk repress. Nggak apa-apa, nangis aja sambil bilang, aku tuh nggak suka, Ma. Tapi mau minta tolong, karena aku pun punya anak. Tolong bantu, gimana ya supaya hubungan aku baik ke anak. Minta tolong baik dulu ke Mama. Nah gitu. Nggak ekspresiin aja, sok nangis aja nggak apa-apa. Jangan ditahan. Jangan ya udah maafin, ya udah maafin, tapi sebelum maafin ngomong dulu. Ekspresiin dulu. Jadi jangan tiba-tiba ya udah, itu namanya mendem. Ya terus pasti sedih lagi. Terus terluka lagi gitu. Yuk nangis aja, nangisin aja sambil keluarin yang kesal gitu ya. Kalau di sebelah di samping ada suami, sambil bilang ke suami, cubit suaminya ya kan. Sekalian. Jangan ditahan, sambil nanti pas lagi ngomong sama ibu, sambil merendahkan diri. Bu, aku tuh nggak suka kemarin itu, tapi aku ngerti sekarang, maaf ya, gitu. Jadi jangan ngemaafin ibu, kita yang minta maaf. Aku ngerti, baru ngertinya sekarang, maaf ya, gitu. Jadi jangan kita maafin ibu, justru kita yang minta maaf sama ibu. Bu, maaf ya, aku baru ngertinya sekarang, dan aku tuh jadi pengen baik sama ibu. Otomatis kalau kita udah merendahkan diri, turun rendah di hadapan ibu pun akan mau minta maaf. Nah kalau ibu udah minta maaf, enak kita maafinnya. Ini mah belum ada komunikasi, belum ada obrolan, rasa di hati tertahan terus, tiba-tiba maafin, ya nggak akan bisa maafin. Pasti keganjel terus rasanya. Tapi kan kalau ngomong sama ibu misalnya, aku tuh nggak terima gitu, dulu ibu gituin aku gitu, pasti kan dia juga belum tentu bisa menerima gitu Kang. Gak apa-apa, sambil minta maaf bilangnya, Bu aku tuh dulu nggak suka, tapi minta maaf ya aku nggak suka gitu. Ujungnya pasti pakai minta maaf. Kalau pakai minta maaf pasti dimaafin. Jadi jangan untuk nyalahin, itu mah namanya nantang dan ngajak berantem ya. Bu, ibu yang dulu dia enggak gitu, tapi sambil minta maaf. Bu maaf aku baru ngerti sekarang. Ngerti apa? Ngerti bahwa itu salah. Dan aku nggak mau ngelakuin itu ke anak aku. Makanya aku mau damai sama ibu. Peace, Bu. Peace, love, and gaul, Bu. Maaf. Gitu. Sambil nangis. Nggak apa-apa. Jangan ditahan. Yang kayak gitu-gitu justru bahaya. Ya, kasihan suami nanti kena bebannya. Suami kena imbasnya yang kayak gitu-gitu. Kasihan. Bingung suami mah. Suka iri gitu lihat kok orang lain bisa mesra sama ibunya gitu. Aku padahal tetanggaan gitu sama ibu, tapi ya biasa aja kayak tetangga aja gitu.
ibu butuh ya aku sedia, kalau aku mampu ya aku sediain gitu, tapi feel-nya itu nggak ada gitu, nggak kayak orang lain. Betul. Betul, bahaya tuh kata Teh Lani di chat ya, suami kena imbasnya nanti. Betul. Mulai Teh, harus dimulai ya. Harus mulai datengin, omongin, tapi ujungnya sambil minta maaf. Minta maaf bahwa aku baru ngerti bahwa itu tuh suatu hal yang salah dan aku mau belajar, mah. Ajarin dong supaya aku nggak kayak gitu. Merendah, minta maaf, merendah, minta maaf, merendah. Beliau insya Allah pasti balik maafin, ya. Kalau nggak kan pasti balik marahin. Tapi kan seenggaknya udah plong ya. Nggak apa-apa, seenggaknya udah plong. Dan jangan ditahan, lama-lama bahaya, justru malah ke anak jadi gitu lagi. Yang kerasa tuh bukan ke anak, yang kerasa awal itu pasti ke suami dulu. Suami mulai kesel ya, curhatnya itu lagi pasti gemes, kasihan. Iya benar. Iya benar, ya kerasa di aku soalnya sebagai suami. So, nangis aja yang nikmat, nangisnya yang wah gitu, jangan ditahan. Atau udah malu kan? Ya sambil malu namanya juga nangis. Mana ada nangis yang ganteng dan cantik, cuma ada di sinetron dan film. Nggak apa-apa, nangis aja. Ya, gitu Teh Eka. Sok sambil peluk suaminya tuh. Suaminya sambil disun keningnya. Ya kan yang jomblo pada tergiur ini ya. Terutama Bayu apalagi ketawa. Gitu. Gitu paling TK ya. Iya, makasih. Bismillah, sok insya Allah. Sukses. Waalaikumsalam. Allah. Baik, sekarang terakhir Kak Arif, silahkan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih untuk Akang Teteh yang udah memberikan waktu luang. Mungkin langsung aja ya. Jadi gini Kang, seperti yang Kakang tadi kasih tahu tentang kalau kita sudah menyadari tentang apa yang tadi Akang kasih tahu ke kita, jadi kita punya kontrol gitu, punya kendali atas diri kita untuk sekarang gitu, agar tidak terjebak dalam masa lalu. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan itu lebih ke cara untuk sekarang. Caranya itu bagaimana gitu kan? Yang saya tahu ya Kang, ini mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi ya nanti untuk informasi yang saya tahu ini. Dari teman saya yang dimana beliau mempunyai basic psikologi dan juga dari salah satu buku yang saya baca, manusia kan punya 4 watak dasar, yaitu sanguinis, terus apa lagi ya? Sanguinis, pragmatis, melankolis. Ya, yang itu mungkin akan lebih paham dan lebih tahu. Nah kan dalam 4 sifat dasar itu kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di kesamping itu, yang saya pahami, manusia itu bagaimana cara pandang mereka terhadap sesuatu, bagaimana mindset mereka itu hasil dari didikan atau kehidupannya saat ia lahir sampai masa sekarang gitu, atau dari bagaimana masa lalunya gitu. Jadi membuat dia tuh cara pandangnya seperti apa tuh dari masa lalunya gitu. Misal ada yang mudah menghakimi orang atau menuntut orang tuh harus gini misalnya. Nah, bagaimana gitu cara kita mengontrol kekurangan sifat yang kita punya gitu. Misalkan kita udah menerima, oh saya melankolis, oh saya sanguinis, oh saya berlebihan dalam hal ini, oh saya positif dalam hal ini. Negatifnya dan cara kita mengupgrade hal positif tersebut. Dan satu lagi, bagaimana cara kita mengubah pola pikir, mindset dan cara pandang agar kita itu bisa saling memahami terhadap orang lain, agar cara sudut pandang terhadap sesuatu itu lebih luas gitu. Biar nggak menuntut orang lain harus seperti apa yang kita ekspektasikan, atau biar nggak memaksakan gitu orang lain. Kan terkadang kita tanpa sadar memaksakan. Nah itu kan bagaimana caranya gitu kan. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Ini Kak Arif ini sambil nanya kayaknya sambil di tengah sawah ya. Itu. Oh, nah emang
Luar biasa ini. Anak alam ya. Yang pertama, tipe-tipe kepribadian atau watak ya, kalau tadi kata istilahnya watak itu banyak teorinya. Tapi kalau pakai teorinya yang sanguin dan lain-lain, itu nggak dibentuk dari masa lalu. Dia spesifik diturunkan oleh orang tua, sifatnya genetis. Dan dia nggak bisa memprediksi dan dibentuk dari masa lalu dan juga nggak bisa memprediksi masa depan. Itu namanya teori kepribadian berdasarkan temperamen ya, sanguinis, flegmatis, koleris, melankolis itu teori jadul banget. Tokohnya juga dari Yunani kuno, namanya Hippokrates, diturunkan ke Galen pakai teori-teori soal darah. Darah itu kan erat kaitannya sama apa yang diturunkan dari orang tua ya, karena ada informasi kayak kromosom dan lain-lain. Jadi kalau teori sanguinis, melankolis, flegmatis atau tipe-tipe kepribadian itu untuk menjelaskan spesifik di emosi marah. Nah, tapi selain dari itu nggak bisa dipakai sebetulnya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan diri kita saat kita untuk menjelaskan emosi marah, pakai itu bisa. Contohnya gini, sanguinis itu berarti tipe orangnya yang dia mudah marah, tapi mudah memaafkan. Itu sanguinis. Nah, kalau melankolis itu mudah marah, tapi tidak mudah memaafkan. Nah, jadi cuma itu aja. Cuman memprediksi kecenderungan temperamen berdasarkan darah. Darah bergolaknya, itu Galen, Hippokrates, Geithner, Dovidio ngejelasin itu. Kalau pakai teori itu cuman ke situ arahnya. Nggak bisa kemudian kita bilang bahwa ini dipengaruhi oleh interaksi di masa kecil, karena dasar teorinya nggak ke sana. Kalaupun ada teori-teori lain mungkin ya. Tapi kalau pertanyaan kan sebenarnya arahnya bukan ke situ ya. Arahnya kalau kita misalkan udah tahu tipe-tipe kepribadian kita tuh seperti apa, tahu aku seperti apa, bagaimana kemudian untuk bisa mengatasi kekurangan dan mengoptimalkan kelebihan. Nah, itu nggak bisa dijawab secara simpel caranya. Itu ada di kelas Siapakah Aku? Jadi promo. Ini pas banget pertanyaan terakhir jadi promo. Karena itu prosesnya 1 bulan kita di kelas Siapakah Aku untuk ngecek betul-betul siapakah diri kita, yang bagian mana yang kemudian itu bawaan turunan, dan bagian mana yang bisa diinteraksikan hasil shaping sama interaksi kita, relasi kita sehari-hari kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, soal memaksakan atau tidak memaksakan itu bentuk interaksi. Bentuk interaksi itu berat sebetulnya. Bentuk interaksi itu gini, setiap kali berinteraksi sama orang, tadi yang di awal banget penjelasan saya soal non-conscious mimicry, kita otomatis akan meniru dan menyesuaikan dengan lawan bicara. Maka saling pengaruh mempengaruhi itu satu hal yang mutlak banget dan berat sebetulnya proses itu. Nah, makanya akan rumit ya dan sulit untuk di proses itu, terutama untuk bisa mengendalikannya. Kecuali kita tadi betul kata Kak Arif ya, kita udah betul-betul kenal, hafal betul sehingga mampu mengarahkan diri kita. Makanya tadi ketika pertanyaannya Mbak Dita tuh ya, aku kembali ingetin lagi ke Mbak Dita, yuk ketika kita berinteraksi sama orang lain, sama siapapun, termasuk orang tua, kita ingat lagi siapa diri kita, jati diri yang udah kita ulik ya, dengan tipe-tipe kepribadian itu. Jangan sampai kemudian kita malah sibuk dengerin, komentarin, ngerjain, apa-apa yang malah dikomentarin orang, gitu. Seolah-olah kita bersikukuh sama diri kita, padahal belum tentu diri kita. Seolah-olah tidak mendengarkan, padahal barangkali juga kita mengalami kegalauan dan kebingungan. Barangkali gitu jawabannya Pak Arif. Kebayang nggak? Kebayang, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih ya Kang. Boleh satu lagi Kang? Boleh satu lagi terakhir. Insya Allah. Ya. Jadi, apa lagi ya tadi lupa. Aduh, ya Allah ya Rob, ini pasti karena terpesona atau udah mulai digigitin kodok itu di situ di sekitar itu. Terpesona alamnya nih, Masya Allah. Masya Allah, iya terpesona alam. Kan aku nggak GR. Mana mungkin terpesona sama aku ya. Nah untuk sekarang kan saya menanyakan lebih ke personal. Kan saya itu dari dulu entah kenapa bisa disebut pemikirannya, kalau kata saudara saya itu kayak cewek gitu. Jadi gampang kepikiran. Kan saya juga kadang sirik ke orang lain yang bisa ibarat let it flow gitu, biarlah berlalu. Kalau saya tuh kadang
kepikiran terus. Misal ada orang bermasalah, kayak dia tuh kok ada masalah, kenapa sih? Apakah dia punya masalah gitu? Gimana? Jadi panjang gitu. Pertanyaan kemana? Saya di sini pernah ada ngurus seseorang yang dia tuh susah disiplin dalam suatu pembelajaran lah. Ibarat saya jadi guru formalitasnya gitu. Nah, saya berusaha memahami dia. Kan ada yang lain, teman saya misal nggak kuat sama dia gini. Saya berusaha gitu. Saya berusaha memahami dia tuh kok dia tuh bisa nggak disiplin ini, bisa kurang menghargai orang lain tuh kenapa gitu. Pasti ada alasannya gitu. Misalkan kalau ada beberapa yang lain tuh, dia emang orang kurang, emang dia maaf ya, idiot dan sebagainya. Udahlah pulangin aja gini. Tapi entah kenapa saya tuh kepikiran kayak pengen ngeperjuangin gitu. Sebenarnya dia tuh ada masalah apa sih, kayak saya mencoba gini jadi menggali. Tapi di tengah perjalanan kami tuh ibarat dipisah. Jadi bukan antara pengajar dan pelajar lagi gitu, diganti orangnya gitu, bukan saya lagi. Kan saya kalau udah gitu udah kayak bukan ranah saya lagi gitu, malu kalau mau masuk ikut tangan, jadi takutnya jangan nggak percaya sama orang lain. Cuman pikiran saya itu tuh yang jadi masalah, masih tetap bermain gitu, dan pikiran itu jadi racun bagi saya. Betul banget. Nah, itu gimana gitu cara kontrol? Ya, satu, prinsip berpikir itu, Mas Arif ya, Kak Arif, prinsip berpikir itu dia butuh objek. Harus ada objek berpikir. Apa objek berpikirnya? Objek berpikirnya, kalau ternyata objek berpikirnya di luar kendali, ya nggak akan bisa dipikirin. Satu itu, ya. Apalagi objek berpikirnya adalah perbuatan atau pikiran orang lain. Apalagi pakai pertanyaan kenapa bisa seperti itu makin pusing. Nggak akan pernah nemu jawabannya. Maka prinsip pikiran adalah ketika kita menanyakan gini, ketika orang punya masalah, apa yang aku bisa bantu, yang aku punya kendali dan kuasa atasnya. Selepas dari itu, ya pasti pusing kita pikirin. Contoh, misalkan, kenapa ya Kang Bayu jomblo? Apa penyebab Kang Bayu jomblo? Mau seumur-umur juga nggak akan kepikiran sama saya, walaupun saya sudah S3 psikologi dan memahami banyak teori kepribadian. Karena itu di luar objek berpikir kajian saya, gitu kan. Iya. Itu prinsip pertama ya. Objek berpikirnya harus berada dalam kendali kita. Dan itu bukan nanya kenapa, tapi nanya apa solusinya. Satu, itu ya. Dua, prinsip berpikir itu dia selalu setelah kita melakukan sesuatu, bukan sebelum. Jadi ketika sesuatu sudah terjadi, maka kita pikirkan dalam bentuk evaluasi. Jangan pernah memikirkan apa-apa yang belum terjadi. Gitu. Itu dasarnya apa? Dasarnya dari As-Syama'il Al-Muhammadiyah, Kitab At-Tirmidzi, juga Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika tiap kali Rasulullah itu suka dipergoki orang, suka merenung sendirian, ditanya, apa yang engkau pikirkan ya Rasulullah? Jawabannya biasanya polanya dua. Yang pertama, ketika memikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua adalah ketika mengevaluasi apa-apa yang sudah dilakukan. Itu dari Warokoh bin Naufal, dari Maisaroh, ya, yang suka menyimak dan mendapati seperti apa Rasulullah. Jadi itu objek berpikirnya. Kalau selain itu, mau laki-laki atau perempuan, sama-sama lebaynya. Sama-sama berpikir tidak pada tempatnya. Dan itu mesti diwaspadai, hati-hati Kak Arif. Gitu. Begitu kira-kira ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Zin ya. Sudah menjawab pertanyaan di kepala, sudah meringankan kepala. Iya benar. Jangan sampai lepas tapi kepalanya bahaya. Baik, jazakallahu khairan.
Alhamdulillah Teh Hafsah. Ini tolong iniin ya si chatnya. Aku barangkali nanti mau baca dan aku jawabin via YouTube ya. Insya Allah kalau luang waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus banget ya. Ini mudah-mudahan bisa aku masukin dan rekamannya nanti bisa aku upload di YouTube. Mangga Teh Hafsah, mari kita closing. Ya, terima kasih Kang Zain atas waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga memberikan materi yang luar biasa ya. Ternyata pengertian tentang inner child selama ini salah. Dan alhamdulillah akhirnya tersadarkan gitu. Terima kasih juga kepada Happy People semua yang sudah hadir di malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Yang mau ikut foto boleh open cam. Kita hitung. Happy People yang sudah hadir sampai malam ini. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara dan ada pengumuman juga untuk semuanya. Nanti ada coming soon kita di bulan Desember insya Allah ada 2. Yang pertama ada Hey Journal atau agenda untuk tahun 2022 melangkah Hey Journal. Insya Allah Desember launchingnya dan juga ada pembukaan kelas siapakah aku batch 21 tanggal 15 Desember insya Allah mulai dibuka. Terima kasih kepada Happy People yang sudah hadir semua. Semoga sehat selalu dan semoga bisa berlatih untuk berdamai dengan masa dewasa supaya yang benar-benar dirasakan dan diingat tentang masa kecil tuh yang bahagia-bahagia ya, yang dewasa, yang membangun dan juga bisa membuat kita lebih lega lagi ya. Kayak tadi paling suka saya ketika mengacak-acak sampah yang isinya tuh kegelisahan masa dewasa diacak-acak sama kita yang masih kecil, itu rasanya ternyata bahagia juga gitu. Dan selama ini mungkin terlupa ya kalau kita juga waktu kecil pernah bahagia. Baik, terima kasih Kang Zain juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah nanti semoga bisa dijawab sama Kang Zain di video YouTube ya Kang, insya Allah bertahap dan bergantian gitu. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita tonton video masa kecil kita. Hey people, seperti apakah masa kecilmu?